Saya mengadakan arisan dari tiap bulannya disisihkan buat anak yatim. Saya ditunjuk selaku panitia mengumpulkan dana anak yatim. Dana tersebut dikumpulkan selama 1 tahun. Pertanyaannya, panitia yatim tersebut apakah sama seperti panitia kurban atau panitia zakat fitrah mendapatkan bagian? Tentu saja tidak. Ini tidak masuk di sini. Yang masuk hanya tadi pengelola yang sifatnya memang dibutuhkan, dia butuhkan. Kalau memang panitia di sini memang misal selama dia simpan uang itu, kan itu, uang itu untuk keamanan misalnya diletakkan di sebuah lembaga, di sebuah tempat, dan kemudian ada biaya administrasi, itu lain, gitu kan? Atau memang antum selama menjaga uang itu, menjaga amanah tersebut, memang tidak ada pendapatan sehingga akhirnya hidup dari situ, ambil sebagian untuk transportasi, mengambil dari donatur setiap bulan, maka itu tidak ada masalah. Tapi lebih aman jauhi. Udah cari rezeki dari tempat lain, teman-teman sekalian, banyak. Allah memberikan rezeki semut di lubangnya, apalagi antum manusia yang beriman kepada Allah. Allah memberikan makan, gitu kan? Salah satu ulama tabi'in pernah duduk di pinggir sungai, habis kerja di kebunnya capek sekali. Ada sungai, kemudian dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan hasil yang maksimal dari hasil kebunku ini. Capek sekali. Lewat di depannya batang pohon, di atasnya ada burung bangau, matanya buta, kakinya patah. Di atas batang pohon, ngalir di atas sungai. Kata dia apa? Saya mau tahu bagaimana Allah kasih makan nih burung bangau ini. Saya mau buktikan kebesaran Allah. Buta matanya, kakinya satu patah, kemudian di atas batang pohon yang ngalir di atas sungai. Subhanallah, tiba-tiba dengan hikmah Allah diperlihatkan oleh Allah dia, karena dia tulus minta kepada Allah, dari kejauhan ada burung elang datang menyambar ikan di dekat burung bangau tersebut, mencengkram. Begitu dia mau terbang ke atas, cengkramannya lepas, ikannya jatuh pas di atas batang pohon di depannya burung bangau. Dan burung elang ini tidak ambil lagi, pergi, sudah terbang. Burung bangau cium bau ikan, tinggal turunkan kepalanya, makan, selesai. Gampangnya kalau Allah mau kasih rezeki. Ngerengek, manja sama Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita kalau ngerengek sama orang tua saya dikasih, sama teman aja kita terus merengek bisa dibantu, apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa teman-teman sekalian. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri, apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu, nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat, nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar, teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, nggak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi, wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa, asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur, nggak boleh, gitu kan?
Tidak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata, boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allah alam dijauhi ini, dijauhi. Dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa, aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Dusta atas nama Rasulullah, ini nanti akan saya baca di pertemuan akan datang ya, karena tema kita setelah ini dosa besar selanjutnya dusta atas nama Nabi. Ini saya tidak baca sekarang. Yang terakhir, tambah lagi. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maksud ilmu di sini apakah hanya ilmu agama atau seluruh ilmu yang bermanfaat? Teman saya saat ini ada guru bahasa Inggris di sekolah. Apakah mengajar ilmu umum tersebut termasuk mendapatkan kebaikan yang sama dengan ilmu agama? Teman saya tersebut saat ini ingin kuliah kembali mengambil jurusan agama supaya di sekolahnya bisa mengajar ilmu agama. Apakah keputusannya sudah tepat Pak Ustadz? Atau apakah ada saran yang lebih baik? Tentu semua yang dimaksud ayat ini berbunyi Allah SWT meninggikan derajat orang beriman dan orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Kata ulama semua ilmu yang bermanfaat dan puncaknya adalah ilmu agama. Jadi semua yang bermanfaat masuk di situ. Mengajar ilmu apapun, gitu kan? Misal masuk di dalamnya masalah ilmu ekonomi, tadi bahasa Inggris, sesuatu yang bermanfaat, insya Allah masuk dalamnya. Tapi tidak selevel dengan mengajar agama, beda. Mengajar agama tentu beda. Menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, mengetahui halal haram, ini jauh lebih besar pahalanya, gitu kan? Jauh lebih besar pahalanya. Allahu a'lam. Jadi kalau dia memang mau belajar agama, bagus saja. Belajar agama itu fardu ain, teman-teman, ya, wajib, nggak boleh dipilih. Tapi belajar bahasa Inggris, belajar komputer, ini semua sunnah. Ingat. Saya bukan larang ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Romawi berkuasa, ya, Persia berkuasa. Tapi nggak pernah Nabi suruh sahabat belajar bahasa Persia atau bahasa Romawi, nggak pernah. Tetap difokus belajar Al-Quran, Sunnah, belajar. Dan itu yang kita sodorkan ke mereka. Mereka yang belajar, kita yang mulia. Ini dibalik sekarang faktanya, gitu kan? Sampai saya pernah sampaikan banyak pendeta-pendeta dan pastor di zaman kerajaan Khilafah Utsmaniyah dulu. Mereka berkata, kami prihatin melihat anak-anak muda Nasrani di Eropa karena mereka ya setiap kali mau dianggap modern atau maju selalu bangga kalau menggunakan bahasa Arab. Bahkan kalau mau melamar, kalau dia menggunakan bahasa Arab diterima lamarannya. Dianggap sebuah ya modern, peradaban. Itu harus kita sodorkan. Kita umat Islam sekarang tidak mau sodorkan itu. Kita lebih bangga dengan penampilan orang lain, bahasa orang lain. Ini yang membuat akhirnya apalagi generasi mudanya yang meninggalkan agama ini malah tambah kacau. Malah tambah kacau. Mestinya kita kembali kepada agama kita. Tapi insya Allah yang tadi boleh saja. Ya, itu termasuk insya Allah ilmu yang bermanfaat. Maka bisa dapat derajat yang tinggi tapi tidak setingkat dengan ilmu agama. Bagaimana hukumnya golput di antara pemimpin yang zalim yang memimpin negara ini? Karena ada ulama yang mengatakan haram hukumnya berpartisipasi ikut dalam pemilu. Boleh ikut pemilu, kenapa nggak boleh? Boleh ikut pemilu. Kalau kita tahu memang di situ orang layak untuk dipilih, pilih, gitu kan? Kalau antum betul-betul melihat kedua pemimpin, tiga pemimpin ini zalim semua, jangan ikut. Kalau saran saya jangan ikut, gitu kan? Tapi fatwa para ulama sekarang sudah jelas. Kalau ada pemilihan pemimpin boleh ikut. Malah kalau dikhawatirkan antum tidak ikut akan membuat nanti akhirnya aliran-aliran sesat, orang-orang non muslim malah memimpin, ini malah ya tidak boleh. Sudah jelas fatwa-fatwa ulama, gitu kan? Salah satu ulama kita pernah memberikan fatwa di Irak agar tidak ikut pemilu pada saat itu. Semua yang ikut pengajian sunnah jangan ikut pemilu. Pada saat itu banyak sekali yang ikut sunnah tidak mau ikut pemilu. Yang terjadi apa? Kelompok Syiah menang. Tertindas, gitu kan? Sekarang fatwa beliau keluar lagi fatwa baru, ini nggak boleh, harus ikut pemilu. Kalau kita lihat ada maslahat atau mungkin bahkan mudarat besar bagi umat kalau kita tidak ikut. Tapi kalau antum melihat ini kandidatnya semua buruk bahkan berbahaya bagi agama, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Saya tahu pribadi tidak ikut-ikutan, gitu kan? Tidak ikut-ikutan. Tapi siapa yang dipilih nanti yang sesuai dengan agama kita patuhi. Karena wali amr wajib kita patuhi. Allahu a'lam. Nabi-nabi palsu di negeri luar, kalau
mau murtad atau kafir, ya kafir sekalian. Atau mau ateis, ya ateis saja sekalian. Tapi kenapa di negara kita banyak muncul orang-orang yang mengaku nabi dan mengaku dapat wahyu dari Jibril, bahkan ada wanita yang mengaku nabi padahal tidak ada sejarahnya nabi itu wanita. Bagaimana seharusnya tanggapan pemerintah terhadap hal ini jika di negara muslim? Apa sebaiknya harus dipenggal saja kepala orang-orang yang dusta atas nama nabi? Tentu kalau di zaman Nabi SAW hukumnya dibunuh ini. Hukumnya dibunuh. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi, itu dibunuh. Karena itu terjadi pada kasus Musailamah Al-Kadzdzab, gitu kan? Sama dengan Al-Aswadul Unsi. Pada saat mengaku sebagai nabi, di akhir hidupnya Nabi SAW, Nabi bentuk pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk menyerang Musailamah Al-Kadzdzab. Suruh taubat, kalau nggak mau dipenggal, dibunuh. Emang nggak boleh gimana? Nggak boleh main-main, ini mengaku nabi, ini bukan main-main. Sementara Nabi SAW mengatakan akan muncul setelah saya 50 dajjal. Semua pendusta mengaku nabi. Ketahuilah saya penutup para nabi dan rasul. Nggak bisa. Itu konsep akidah kita. Kalau dia mengaku sebagai syaitan, dia mengaku silahkan. Jangan ngaku nabi. Ngaku nabi nggak boleh. Dia ngaku syaitan silahkan. Kita nggak pusing, gitu kan? Sama dengan aliran-aliran sesat dalam agama Islam ini. Buat agama baru, silahkan. Syiah, buat agama Syiah. Jangan bilang Islam. Karena kalau kamu bilang Islam, mengganggu akidah kita. Sahabat dikafirin, Quran, ya nggak mungkin lah, pasti bentrok kan gitu. Buat agama Syiah, silakan deh. Obrak-abrik sendiri, buat azan sendiri, buat Ka'bah sendiri, silakan. Ya, jangan bawa Islam. Ahmadiyah, bilang agama Ahmadiyah, silakan. Jangan bilang Islam. Itulah yang difatwakan oleh para teman-teman kita di MUI kan. Nggak boleh ini. Kalau kalian buat agama sendiri silakan, tapi jangan bawa agama Islam, karena akan mengganggu kita. Nggak mungkin, karena kita sudah punya konsep dasar akidah. Nggak mungkin kan gitu. Bagaimana hukumnya fasilitas yang didapatkan dari kantor jika itu berbau riba? Saya dapat motor dari fasilitas, tapi kantor cicil ke bank, gitu kan? Allahu alam. Kalau saya lebih baik, lebih amannya ditolak, lebih amannya. Kalau dia mau berikan gambaran ke kantor, misal Anda bayarkan saya, potong dari gaji saya, silahkan, gitu kan? Bayarkan saya cash 10 juta, 15 juta, saya potong dari gaji saya, silahkan. Kalau enggak, maaf, saya enggak bisa terima fasilitas ini. Bagaimana bisa, akhi? Antum jalan, sementara yang antum kendarain hasil riba. Berat itu. Pakai fasilitas umum, enak ada supirnya. Enak tuh, busway, angkot, ada supir enak. Tinggal bayar. Nggak perlu beli bensin, nggak urus mobil, nggak urus apa-apa. Itu kan enak fasilitas. Ada sedikit rezeki naik taksi. Sekarang masya Allah ada banyak. Nggak usah saya sebut nama, nanti dikira promosi. Ini soalnya teman-teman banyak nonton di YouTube ini. Sampai di Amerika saya dihubungin, Ustaz terima kasih dengar ceramahnya. Jadi apa saja sekarang sudah banyak kan fasilitasnya. Udah pakai aman. Udah lebih aman gitu. Allahu a'lam, yang saya tahu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan buru-buru. Hanya karena ingin menggunakan fasilitas akhirnya dari salah gitu. Saya ingin membuat komik dengan tujuan dakwah. Bolehkah saya melakukannya? Padahal dalam komik itu saya gambar makhluk hidup. Afwan keluar dari tema. Baik. Kalau saran saya, nggak usah. Saran saya, Anda berdakwah dengan cara lain. Insya Allah tanpa gambar komik pun bisa. Tapi kalau antum harus lakukan, yang minimal pendapat kata ulama dibolehkan kalau tidak sempurna. Misal wajahnya tidak ada. Yang itu. Jadi misalnya gambar orang sholat, memang wajahnya kosong, tapi ada garis, ada tangan, ada ini, semua itu masih dibolehkan oleh para ulama. Masuk dalam masalah pendidikan, itu dibolehkan. Tapi ini pendapat ya. Kalau antum mau lebih aman, akhi dan ukhti, sabda Nabi SAW berat loh. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah pelukis tuh, penggambar. Berat hari kiamat, untuk apa? Nggak usah lah, gitu kan? Coba cari kerjaan yang lain. Dan alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa ya, kita punya banyak tempat-tempat kursus keterampilan, banyak. Kan ya? Tinggal masuk, pengen apa? Masuk kursus 6 bulan, sudah ahli tuh. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang, mau komputer, mau apa? Saya nggak pernah belajar ekonomi sebelum teman-teman sekarang. Saya masuk di salah satu tempat kursus, saya belajar manajemen, belajar akuntansi, 6 bulan alhamdulillah sudah bisa, gitu kan? Selesai, bisa kita kuasain kok. Apa yang kita belum bisa, bisa masuk. Jadi banyak keterampilan yang bisa kita kembangin, banyak. Dan saya sarankan supaya potensi antum tidak terbatas, kembangin dengan cara terus mengikuti keterampilan yang ada.
Coba kembangin, jangan vakum. Oh, saya kalau tidak kembangin ini saya tidak bisa berkembang nanti. Tidak, coba yang lain, coba baca, coba. Kata bahasa Arab mengatakan jarib ta'rif. Coba, kau akan tahu. Ini belum coba, belum apa-apa, enggak deh, enggak usah, enggak bisa. Harus belajar. Anda mau tanya, apakah membuat barang palsu termasuk dosa besar? Iya, pasti. Karena kebanyakan kami membuat merek tembak. Tolong jelaskan hadis serta Qur'annya. Masya Allah. Saya lagi dites ini. Silakan siapin pulpen sama kertas kalau gitu. Jadi memang tidak boleh, akhi. Manipulasi. Kata Nabi SAW hadis. Catat, hadis riwayat Muslim. Anda tadi mau tanya, jelaskan baik. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu nggak kira-kira? Kalau tembak-tembak orang punya, mereknya orang kah, apalah, menipu, gitu kan? Manipulasi, haram dalam agama, nggak boleh. Kata Nabi SAW tidak boleh ini, haram. Masuk dalam bab kezaliman, mengambil haknya orang lain. Begini teman-teman, kalau antum lagi mau melakukan satu perbuatan yang ada urusannya dengan manusia, maka izin. Kalau tidak izinkan jangan. Kalau antum tetap paksakan, tanyakan kepada diri antum, mau nggak kalau diperlakukan hal yang sama? Nggak boleh tuh bajak-bajak, nggak boleh, haram. Haknya orang. Kenapa antum bajak? Oh, saya tidak bisa hidup kalau tidak begitu. Ya susah. Kan? Dia sendiri yang vakum dirinya. Berapa antum dapat? Jual 7.000, 5.000, 15.000. Terus kemudian hisapnya hari kiamat. Hati-hati teman-teman, yang kita zalimin itu tidak akan menerima rupiah di hari kiamat, nggak laku lagi rupiah. Yang diambil pahala. Hadis yang kedua, berhubungan dengan kezaliman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Bukhari, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Zalim apa? Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Ini zalim. Termasuk tadi kita mengambil, menembak, mengambil gambar orang lain, mencontohi, menciplak. Padahal itu udah ada haknya, nggak boleh. Ya jangan, gitu kan? Saya pernah mau buat baju koko teman-teman sekalian. Saya akan kembali ke hadis itu nanti. Kemudian saya tahu konveksinya di Surabaya. Saya datangin teman-teman. Saya beli tiket. Allah mudahin dari rezeki. Alhamdulillah saya berangkat sana. Saya bicara baik-baik. Akhi, saya sudah beli produk antum. Baik, saya cocok. Bisa nggak kalau saya mau pasang merek saya? Tapi barang-barang antum. Bisa nggak kira-kira supaya saya jual market saya? Oh bisa, nggak apa-apa. Tinggal pesan sekian kodi, maka bisa. Selesai urusannya. Kenapa harus tiba-tiba buat palsukan orang punya? Untuk apa? Bisa ngomong kok kan. Halal tuh, dari situ halal sampai kapanpun. Kan gitu. Malah enak ditawarin sama dia, boleh jatuh tempo, nggak apa-apa. Dikasih produk, busnya dibuatin. Kenapa nggak buat yang enak-enak saja? Untuk apa buat masalah nih? Saya heran ini banyak orang suka buat masalah. Nggak ada masalah, lahirkan masalah untuk apa ini? Gitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Nggak boleh ambil hak orang lain, nggak boleh menciplak, nggak boleh ini, nggak boleh kecuali dengan izinnya, nggak boleh. Zalim, zalim kan berarti mengambil haknya orang lain kan. Kita kalau bajak-bajak, kita kalau buat-buat, akhirnya produk orang jadi kurang dong penjualannya. Makanya antum inovasi sendiri, buat. Kenapa harus ambil haknya orang lain? Salah satu judul yang antum ikutin ceramah saya di YouTube itu ada, saudaraku nyari rahasia rezekimu. Tapi ada edisi yang terbaru yang saya sempat tambahkan. Dulu itu cuma 10 kiat, gitu kan? Sekarang ada sampai 20 kiat. Di antaranya adalah ada di situ inovatif dan kreatif dan inovatif. Harus seorang muslim begitu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud. Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an nutkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Ulama hadis panjang lebar rincikan masalah itu. Seorang muslim dianjurkan selalu inovatif dia membuat apa. Lihat orang lain buat, dia juga berpikir bagaimana bisa buat. Memang jangka pendek dia tidak cepat bisa dapat keuntungan, tapi jangka panjang produknya akan dikenal. Tapi jangan buat masalah, jangan selalu lahirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian beriman dengan iman yang satu, semuanya sama. Kata sebagian ulama hadis seperti Nabi Muhammad SAW, semua beriman, semua jin dan manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Dan kalau seandainya hai hamba-hambaku jin dan manusia, kalian semuanya miliaran jumlahnya, kalian semua kufur dengan satu kufur, semua seperti Fir'aun, kata ulama hadis. Kufur, mengaku Tuhan,
tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian berkumpul di sebuah lembah dan kemudian kalian semuanya minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing apa yang dia minta, tidak akan mengurangi kekerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat. Tidak berkurang sedikit pun. Allah SWT maha kaya, teman-teman sekalian. Manjalah dengan Allah, minta sama Allah, Allah kasih itu. Kita cuma tidak mau merengek, gitu kan? Hasan Basri rahimahullah pernah melihat lewat di depan rumah ada seorang ibu lagi marah sama anaknya. Ibu ini marah-marah sama anaknya, dipukulin, dikeluarin dari rumah, ditutupin pintu. Lalu anak tersebut sambil menangis, ibu maafin, ibu begini. Hasan Basri perhatikan depan rumahnya, terus anak itu nangis-nangis sampai anak itu tidur, taruh tangannya di tangga terus sambil tidur. Hasan Basri menangis. Orang-orang sebelahnya heran, kenapa anda menangis imam? Kiai, orang besar nih, ulama besar. Kenapa anda menangis? Dia bilang, kalau seandainya saya dan kalian ini di hadapan Allah seperti anak itu, pasti akan diberikan oleh Allah. Ngerengek di depan pintunya Allah. Terbukti, memang setelah itu Hasan Basri lihat dan teman-temannya lihat, ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anak tersebut dimasukkan tidur di dalam. Kalau seandainya kita seperti itu dengan Allah, manja, merengek, belum dikasih, makin manja sama Allah. Makin besar pahalanya, makin besar juga peluang yang dikasih. Cuma sayangnya kita ini selalu putus asa, buru-buru. Ini salah teman-teman sekalian. Harusnya kita faham masalah ini.